Mams, apa kabarnya hari ini? Kali ini aku mau review tanaman hias kaktus Astrophytum asterias CV Oibo Kabuto. Kaktus Astrophytum asterias CV Oibo Kabuto merupakan strain Jepang pilihan dengan areola yang sangat besar. The Oibo sangat mirip dengan Asterias Astrophytum pada umumnya. Nah, kaktus ini memiliki karakteristik yang sangat besar dan areolanya pun berbulu. Warna wallnya juga bervariasi, dari putih bersih hingga berwarna pastel, kuning, orange, atau kecoklatan. Nah, semua itu tergantung dari klonnya. Buat teman-teman yang jatuh cinta sama tanaman kaktus ini, teman-teman bisa ngeliat koleksi kami yang lainnya di channel Titin Herdina dan di FB Dende Haryati. Nah, untuk pemesanan kaktusnya sendiri dapat dilakukan melalui inbox di FB Dende Haryati. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back in my channel with me Titin Herdina. Sebelumnya jangan lupa tekan like, share, dan komen. Selamat menonton. Tanaman kaktus ini mudah dibedakan dari Asterias Astrophytum standar yang memiliki areola abu-abu putih yang relatif kecil. Namun sifat areola yang besar dapat muncul dalam kombinasi dengan kultivar Astrophytum asterias lainnya. Nah, areola yang besar dapat ditemukan pada Astrophytum asterias telanjang. Dengan kombinasi ini mungkin diberi nama Astrophytum asterias CV Oibo Ruri dan Kabuto. Kaktus ini adalah salah satu kultivar Astrophytum Jepang yang paling terkenal dan sangat khas di Jepang. Untuk penanaman dan perbanyakannya tidak terlalu sulit, cukup dilakukan di rumah kaca. Meskipun tumbuhnya cukup lamban, tanaman membutuhkan tanah mineral yang dikeringkan dengan baik, dan mereka membutuhkan banyak cahaya. Nah, untuk penyiramannya dapat dilakukan di setiap minggu selama musim panas. Jika cuacanya cukup cerah dengan sedikit tambahan pupuk. Nah Mams, jika tanaman diperlakukan sesuai dengan petunjuk penanaman, tanaman akan memberikan pertumbuhan yang sangat baik. Dan meskipun lamban. Selain itu Mams, tanaman ini sangat kuat terhadap cuaca dingin hingga 4 sampai dengan 10 derajat Celcius. Nah, untuk perbanyakannya, Mams, dapat dilakukan dengan benih, mengingat bahwa bibit tanaman menyukai kondisi yang kering dan terang yang kuat. Selain itu, Mams, sebaiknya tanaman atau bibit tanaman harus sering dipindahkan untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang baik. Nah, tanaman ini selain dengan benih bisa juga dicangkokkan untuk mempercepat pertumbuhannya. Karena pada umumnya tanaman ini
Mams membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yaitu sekitar 5 tahun untuk mencapai kematangannya sendiri. Mams, tanaman kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang dari tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Nah Mams, untuk bertahan hidup di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu yang ada di dalam tubuhnya. Tumbuhan ini membuka stomata di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari. Pada malam hari, kaktus juga mengambil CO2 dari lingkungan dan menyimpannya di dalam vakuola untuk digunakan ketika berfotosintesis. Mams, banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang dan tajam. Nah, duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap hewan lain. Mams, bunga dari tanaman kaktus yang berfungsi dalam reproduksi tumbuh dari bagian ketiak atau areola dan melekat pada tumbuhan serta tidak memiliki tangkai bunga. Nah Mams, perlu diketahui juga bahwa tanaman kaktus memiliki hama dan penyakit. Nah, penyakit yang umumnya menyerang pada kaktus disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Infeksi ini diakibatkan oleh bakteri dan cendawan yang dapat menyebar dengan cepat sehingga perlu dilakukan pembuangan pada bagian yang terinfeksi. Kemudian dilakukan pencangkokan. Nah, hama yang sering menyerang kaktus adalah tungau dan kutu. Kutu ini sering menghisap cairan yang ada pada tubuh kaktus. Kerusakan pada bagian tertentu dari tubuh kaktus juga dapat disebabkan oleh terbakarnya jaringan akibat terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Nah Mams, jika kaktus yang biasa diletakkan di tempat teduh secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung, maka akan timbul perubahan warna menjadi putih atau coklat pada bagian yang terekspos oleh sinar matahari. Secara umum, tanaman kaktus membutuhkan sekitar 4 sampai dengan 6 jam cahaya matahari setiap harinya. Jumlah cahaya matahari yang cukup akan memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman kaktus. Nah, walaupun begitu, setiap jenis tanaman kaktus pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu Mams, yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman kaktus yaitu penempatan dari tumbuhan ini sendiri. Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah memindahkan tanaman kaktus ke bagian tempat yang berbeda secara berkala. Nah, aktivitas ini penting khususnya apabila tumbuhan mendapatkan sinar matahari yang kurang.
Mams, untuk intensitas penyiramannya sendiri, secara ideal penyiraman untuk kaktus adalah 1 sampai dengan 2 minggu sekali. Nah, untuk pemilihan potnya dengan pot yang berlubang pada bagian bawahnya. Karena tumbuhan sukulen termasuk kaktus akan mengalami pembusukan pada bagian akar apabila terlalu lama terendam air. Mams, aku sarankan untuk pemilihan pot yang berbahan dasar tembikar atau terakota. Selain memiliki lubang di bagian bawahnya, bahan dasar dari pot disarankan terbuat dari bahan tembikar atau bahan terakota. Nah, pot dengan bahan dasar ini dapat menyerap dan menyalurkan sisa-sisa air yang ada pada akar dan tanah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pembusukan pada akar tanaman kaktus. Nah, untuk medianya sendiri, media tanam yang dibutuhkan oleh tanaman kaktus terdapat berbagai jenis tumbuhan kaktus dengan kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk jenis media yang dibutuhkan. Saranku Mams, letakkan bebatuan atau kerikil pada dasar pot untuk mengurangi kelembapan pada tanah. Selain itu, untuk drainase tanaman, kemudian campurkan pupuk kompos dengan sekam bakar dengan bandingan 1:1. Tak seperti pepohonan yang keras, kaktus adalah tanaman yang lunak. Ini dikarenakan batangnya yang menyimpan air. Tubuhnya bukan berupa batang kayu yang keras, melainkan batang yang tebal seperti daging. Nah, tubuh ini menggantikan fungsi daun. Di tanaman lain, daun bertugas melakukan fotosintesis. Hampir seluruh spesies kaktus tidak memiliki daun dan melakukan fotosintesis dengan tubuhnya. Mams, ciri utama yang membedakan tanaman kaktus dengan tanaman lainnya adalah duri. Permukaan kaktus dipenuhi dengan pori-pori yang berambut. Di semua spesies kaktus juga selalu ada duri. Duri ini berguna mengurangi penguapan air. Dengan permukaan yang lebih kecil, maka penguapan juga akan semakin sedikit. Tanaman hias kaktus Mams berbeda dengan tanaman yang akarnya memanjang ke bawah untuk mengambil air di dalam tanah. Saat musim hujan, kaktus akan melebarkan akarnya, sedangkan di musim kemarau, akarnya yang menjadi kering atau busuk diputus dengan sendirinya. Mams, tanaman kaktus memiliki perbedaan tersendiri dari tumbuhan lainnya. Kaktus merupakan sejenis tanaman sukulen dengan karakteristik yang sangat khas. Kaktus biasanya ditemukan di daerah kering. Umumnya tumbuhan ini hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Nah, ciri-ciri khusus untuk kaktus menarik untuk diketahui. Berikut ini aku akan memberikan ciri-cirinya. Bentuknya yang unik Mams membuat kaktus populer sebagai tanaman hias. Kaktus umumnya memiliki batang yang mengandung herba atau kayu yang mengandung klorofil.
Nah, ciri khususnya membuatnya menjadikan tanaman ini unik dan banyak digemari oleh para kolektor maupun penggemar kaktus. Mams, pada tingkatan yang luas, kaktus memiliki banyak karakteristik yang sama dengan tanaman lainnya. Mereka memiliki klorofil dan membuat gula dengan menggabungkan karbon dioksida dan air melalui fotosintesis. Nah, di sisi lain, ciri khususnya kaktus memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya sangat berbeda dari tanaman berbunga lainnya. Banyak ciri khusus tanaman hias kaktus ini merupakan adaptasi untuk bertahan hidup dari kekeringan di habitatnya. Ciri khusus kaktus juga membedakan antara kaktus dengan tumbuhan sukulen lainnya. Tanaman sukulen Mams mengacu pada tanaman toleran kering yang memiliki jaringan. Jaringan ini dimodifikasi untuk menyimpan air. Sebagian besar tanaman kaktus juga merupakan tanaman sukulen. Diadaptasi untuk hidup di daerah kering, namun di dalam kaktus batangnya lah yang menyimpan air. Sebagian besar tanaman kaktus menyimpan kelembapan di batangnya daripada di daunnya yang tebal dan berdaging seperti sukulen lainnya. Batang tanaman kaktus yang sebagian besar tidak berdaun menjadi ciri khas yang dimiliki oleh tanaman hias kaktus. Semakin banyak air, semakin gemuk batang dari tanaman kaktus. Jika batang dari tanaman kaktus kekurangan air, maka batangnya akan menyusut dan tulang rusuk dari tanaman kaktus akan terlihat lebih jelas. Mams, kurangnya daun adalah karakteristik pengawet air lainnya dari tanaman kaktus. Daun memiliki banyak area permukaan dan karenanya kehilangan air akan semakin banyak. Hanya segelintir spesies tanaman kaktus Mams seperti yang ada di genus tropis yang memiliki daun asli. Duri pada tanaman kaktus beragam, bervariasi dalam ukuran, warna, bentuk, kekerasan, dan jumlahnya. Biasanya, kaktus memiliki duri tajam dan bukan daun. Mams, duri ini biasanya merupakan daun yang dimodifikasi, melindungi batang yang berair dan berisi air dari hewan gurun yang haus. Fungsi duri lainnya termasuk melindungi kulit dan mengisolasi tanaman dalam cuaca dingin dan kering di habitatnya. Mams, karena kaktus jarang memiliki daun, karakteristik tanaman kaktus yang tidak biasa adalah kemampuannya untuk berfotosintesis dengan batangnya. Tidak seperti tanaman lain, kaktus adalah tanaman yang telah beradaptasi untuk mengambil karbon dioksida di malam hari ketika suhu lebih dingin dan
lebih sedikit penguapan yang terjadi. Mams, karbon dioksida yang disimpan pada siang hari berikatan dengan air untuk menghasilkan gula dan oksigen. Nah, oleh sebab itu batang kaktus memiliki lebih banyak stomata daripada batang tanaman berdaun. Sedikit pun lebih sedikit daripada daun yang biasa. Mams, seperti kebanyakan tanaman suku lainnya, tanaman hias kaktus memiliki lapisan luar yang cukup tebal dan berlilin yang dikenal sebagai kutikula. Pada beberapa spesies tanaman kaktus, kutikula cukup tebal sehingga dapat mengeruk lilin tanaman dengan kuku. Nah, hilangnya lilin pada tanaman dapat merusak tanaman. Kutikula menjaga air yang tersimpan di dalam tanaman agar tidak menguap ke atmosfer. Nah, kutikula juga melindungi kaktus dari kuman yang mungkin mencoba menyerang tanaman kaktus melalui kulitnya, Mam. Tanaman kaktus, Mam, dapat dibedakan dari tanaman sukulen lainnya dengan kehadiran areola. Nah, struktur kecil seperti bantalan dengan trikoma atau rambut tanaman. Areola adalah cabang yang dimodifikasi dari bunga, cabang, dan daun. Areola, Mams, umumnya diidentifikasi sebagai bagian bantal yang sedikit terangkat yang berbulu, memiliki duri dan atau bunga yang menonjol. Areola dapat berbentuk oval atau bundar dan bahkan dapat muncul dalam dua bagian terpisah, Mams. Dalam hal ini, satu bagian akan memiliki duri dan yang lainnya akan memiliki bunga. Di sebagian besar tanaman kaktus, Mam, areola hanya akan menghasilkan duri dan bunga selama beberapa tahun dan kemudian tidak aktif kembali. Nah, hal ini berarti bahwa pada umumnya terdapat jumlah duri dan bunga yang tetap di ujung batang ketika tanaman tumbuh dan areola baru muncul. Akar kaktus, Mam, membantu mengumpulkan dan mengawetkan air dengan beberapa cara. Dalam beberapa kaktus, sistem akar yang luas menyebar bahkan hingga 15 kaki jauhnya di habitat aslinya. Nah, ada hujan singkat yang hanya membasahi beberapa inci dari bagian tanah. Maka akar yang dangkal membantu tanaman memaksimalkan asupan air dari area yang luas, Mams. Tanaman hias kaktus, Mams, juga dapat membentuk akar baru dengan cepat ketika hujan turun setelah kekeringan. Konsentrasi garam dalam sel-sel akar kaktus relatif lebih tinggi,
Semua ini adalah adaptasi untuk memungkinkan tanaman kaktus menyerap air dengan cepat selama periode hujan singkat atau ringan, Mams. Mams, pada saat musim kemarau, akar kaktus dapat menyusut dan mengkerut. Akar ini menciptakan celah yang membantu mencegah air di akar keluar kembali ke tanah. Oke, Mams, tanaman kaktus adalah tanaman yang dapat tumbuh di kondisi apapun, bahkan di daerah yang sangat panas sekalipun. Tanaman hias kaktus dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Pada dasarnya, Mams, proses yang terjadi pada tanaman hias kaktus hampir sama dengan tumbuhan lainnya. Namun, sebagian besar tanaman kaktus tidak memiliki daun. Bagian kaktus yang berfungsi sama dengan daun adalah bagian batang dan cabangnya. Meskipun tanaman hias kaktus tidak dilengkapi dengan daun, ada duri-duri pada batang dan cabang yang membantu tumbuhan ini dapat bertahan hidup di daerah yang panas dan kering, Mams. Tanaman hias kaktus, Mams, untuk bertahan hidup menggunakan akar yang tersebar di permukaan tanah untuk menyerap air saat hujan. Air tersebut akan disimpan di dalam batangnya yang berongga. Saat cuaca panas, tanaman hias kaktus harus berusaha menjaga simpanan airnya, Mams. Karena daun yang bertugas menjaga air tidak ada, maka batang dan cabang kaktus yang melakukannya. Kulit dari batang yang tebal mempunyai sedikit pori-pori, karena itu air yang berada di dalam kaktus akan tertahan lebih lama. Dari semua keluarga kaktus, Mam, ada juga yang mempunyai daun, seperti semak melon di Hindia Barat. Namun, semua bagian kaktus berdaun, sudah berkembang menjadi duri, paku, atau bulu-bulu. Ini membantu menjaga tanaman hias kaktus dari hewan yang akan memakannya. Pada umumnya, Mams, tanaman kaktus memiliki bentuk akar yang panjang. Karena akar pada tumbuhan tanaman kaktus memiliki fungsi menyerap air. Akar kaktus secara otomatis akan mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Maka dari itu, akar dari tumbuhan tanaman kaktus akan memanjang mencari alur ke sumber air. Akar pada tanaman kaktus, Mams, cukup rumit jika dilihat. Dikarenakan fungsinya tersebut, biasanya tanaman kaktus yang kecil akan memilih akar yang lebih sedikit daripada tanaman kaktus yang berukuran besar, Mams. Namun, pada umumnya akar pada kaktus tidak akan mencapai 10 cm karena akar tumbuhan dari tanaman kaktus memiliki batasan tersendiri. Sampai manapun akar akan tetap mencari sumber air, akar akan memanjang sekitar 2 meter. Diameternya untuk mencari air.
Mams, akar dari tumbuhan tanaman kaktus bermacam-macam. Ada yang tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut. Namun, ada beberapa macam jenis dari tumbuhan ini memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ke tanaman lainnya, yang disebut epifit. Namun, hal tersebut belum dikategorikan sebagai parasit. Daun kaktus, Mams, memiliki peran sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan kaktus. Daun pada tanaman kaktus berbeda dari tumbuhan lainnya dikarenakan bentuknya yang berbentuk duri. Fungsi lain dari bentuk duri pada daun tumbuhan tanaman kaktus adalah mencegah penguapan yang berlebihan pada tumbuhan. Struktur daun tumbuhan kaktus memiliki nama ilmiah yang disebut areola. Pada beberapa tumbuhan, Mams, kaktus adalah daun yang berwarna terang agar sinar matahari yang mengarah ke tubuh tumbuhan ini akan dipantulkan, sehingga tumbuhan kaktus akan tetap sejuk. Dan daun pada tumbuhan kaktus ini juga bisa mempertahankan diri dari serangan hewan yang ingin menyerap air dari batang kaktus karena bentuknya yang menyerupai duri. Daun tanaman kaktus, Mam, memiliki beberapa manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, diantaranya yaitu membersihkan usus besar, serta menjaga kesehatan hati, mencegah diabetes, dan masih banyak juga manfaat yang lainnya, Mams. Batang pada tanaman hias kaktus memiliki ciri atau bentuk-bentuk yang besar dikarenakan fungsi dari batang kaktus itu sendiri adalah menampung air dari akar. Nah, batang tanaman kaktus juga memiliki lapisan kulit yang tebal. Batang yang tebal berfungsi meminimalisir penguapan pada tubuh tanaman kaktus. Selain itu, Mam, batang tumbuhan kaktus tersusun atas beberapa lapisan jaringan spons. Nah, di dalam batang tanaman kaktus terdapat lapisan spons yang berfungsi menyerap dan menahan air yang terdapat di dalam batang kaktus. Pada cuaca yang panas, Mams, batang dari tanaman kaktus akan mengkerut. Hal itu dikarenakan berkurangnya pasokan air di dalam batang. Nah, Mams, pada batang tanaman kaktus memiliki khasiat bagi kesehatan manusia, yakni dapat mengatasi alergi. Selain itu, dapat menjadi penawar racun dari gigitan serangga dan menurunkan kadar kolesterol, serta menyerap radiasi hingga mengobati diabetes. Pada bagian batang tumbuhan kaktus, Mams, memiliki banyak pori-pori yang digunakan untuk menyerap air. Saat musim penghujan, batang dari tanaman kaktus akan mengembung karena menyerap air dan menyimpan air untuk cadangan. Namun, di saat musim kering, tumbuhan kaktus akan mengkerut
karena air cadangan telah dikeluarkan untuk pertumbuhan tanaman kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki habitat di iklim subtropis dan tropis. Dikarenakan oleh bentuk dan sifat dari tumbuhan kaktus itu sendiri, mungkin banyak yang tahu bahwa kaktus hanya hidup di daerah gurun. Nah, namun menurut data yang disampaikan, hanya sekitar sepertiga dari tumbuhan kaktus yang hidup di daerah gurun. Dan selebihnya tanaman kaktus tumbuh di daerah rumput yang kering. Tetapi sebenarnya tumbuhan ini bisa tumbuh di mana saja, asalkan cukup air. Karena organ dari tumbuhan kaktus mampu untuk hidup di iklim manapun. Jadi, Mams bisa merawat tanaman kaktus di dalam kamar sekalipun. Yang penting asupan air yang diterima tanaman kaktus cukup. Mams, untuk asalnya sendiri, tanaman kaktus merupakan tumbuhan yang berasal dari negara Amerika, tepatnya di negara Meksiko. Oleh sebab itu, sebagian besar dari spesies kaktus hidup di beberapa negara bagian Amerika Utara, Selatan, dan Tengah. Nama dari tanaman kaktus itu sendiri, Mams, berasal dari seorang botaniawan berkewarganegaraan Swedia. Kaktus diambil dari bahasa Yunani yang berarti tanaman liar berduri. Di tahun 30-an, Mams, tumbuhan kaktus yang hidup liar di Amerika Tengah didatangkan ke Pulau Jawa. Namun, bukannya untuk dipakai sebagai sayur dan makanan ternak, tetapi untuk mengembangbiakan kumbang koksi. Kumbang ini terkenal dapat membasmi kutu hijau apit yang mengganggu tanaman kopi dan coklat di perkebunan. Mams, tanaman kaktus memiliki stomata. Nah, fungsi dari stomata pada tumbuhan kaktus hanya dibuka pada malam hari, pada cuaca yang sangat dingin. Kaktus akan mengambil CO2 pada malam hari dan menyimpannya di vakuola. Tumbuhan kaktus memiliki 7 stomata yang terbuka dan 7 stomata yang tertutup. Selain itu, Mams, beberapa tanaman kaktus hias yang memiliki bunga dengan warna yang sangat cantik. Biasanya, tumbuhan tanaman kaktus dijadikan tanaman hias oleh beberapa orang, seperti kolektor dan para penggemar tanaman kaktus. Seperti semua makhluk hidup, tanaman kaktus sebenarnya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Namun, mengingat daerah mereka cukup kering, air seringkali sulit ditemukan. Nah, sebagai gantinya, tanaman kaktus mengembangkan kemampuan khusus yang memungkinkan mereka menghemat air yang mereka dapatkan dan membuatnya bertahan lama.
Batang dari tanaman kaktus Mams memungkinkan kaktus untuk menyimpan air untuk waktu yang lama karena curah hujan seringkali bersifat menyebar di padang pasir. Geliat tanaman hias di Indonesia ternyata begitu tinggi, tak terkecuali adalah tanaman kaktus. Siapa sih yang gak kenal dengan jenis tanaman satu ini? Tanaman yang terkenal karena daya tahan tubuhnya yang tinggi di berbagai kondisi. Banyak banget digandrungi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang hanya sekedar mengoleksinya untuk pajangan hingga untuk koleksi karena rupa dan bentuknya yang beraneka ragam. Selain itu Mams, banyak yang sadar akan pentingnya kehadiran dari tanaman, tak hanya di kebun atau di pekarangan, tetapi juga di dalam rumah. Selain menambah keasrian, banyak juga manfaat lain yang sayang untuk dilewatkan. Mams, beberapa manfaat dari memelihara tanaman kaktus sebagai kesehatan. Nah, selain membuat ruangan kita menjadi cantik dan dapat menjaga kesehatan kita. Jadi, mari kita simak infonya, Mams. Tanaman kaktus, Mam, bukan saja hanya sebagai hiasan. Tanaman kaktus juga mengandung berbagai nutrisi dan antioksidan yang baik bagi kesehatan saat dikonsumsi. Nah, kandungan dari tanaman kaktus tersebut adalah vitamin C, E, A, dan zat besi, serta kalsium dan karotenoid yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Mams, ini sebagian dari manfaat tanaman kaktus, yaitu sebagai anti kanker. Efek anti kanker ditunjukkan oleh ekstrak kaktus pir berduri atau Opuntia ficus indica. Sebuah penelitian menemukan bahwa ekstrak tersebut menghambat proliferasi garis sel kanker serviks, ovarium, dan kandung kemih di vitro. Selain itu, Mams, tanaman hias kaktus mengandung sumber antioksidan. Sebagian besar tanaman hias kaktus banyak mengandung antioksidan seperti asam ascorbat, karotenoid, sistein, taurin, dan juga flavonoid. Selain itu, Mams, tanaman kaktus dapat menurunkan kolesterol dan menetralkan gula darah. Mengonsumsi jenis kaktus pir berduri bisa menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Selain itu, kaktus pir berduri juga bisa menurunkan kadar gula darah pada diabetes tipe 2. Manfaat lain dari tanaman kaktus yaitu menurunkan berat badan. Suplemen ekstrak kaktus dapat membantu menurunkan berat badan dengan bertindak sebagai diuretik tanpa menguras mineral yang ada dalam tubuh kita, Mams. Mam, manfaat yang gak kalah penting dari memelihara atau menanam tanaman kaktus yaitu dapat membersihkan udara. Tanaman kaktus berfungsi sangat baik untuk membersihkan udara dan membuang racun. Selain itu, Mam, manfaat yang gak kalah penting dalam memelihara tanaman kaktus yaitu membantu mencegah penyakit. Sekitar 10% kelembapan di atmosfer adalah air yang dikeluarkan oleh tumbuhan.
Hal yang sama berlaku untuk rumah kita, Mams. Semakin banyak tanaman yang dimiliki, maka akan semakin lembab lingkungan di rumah kita, Mams. Kelembapan yang baik akan membantu kita terhindar dari kulit kering, penyakit batuk kering, dan sakit tenggorokan. Nah, Mams, manfaat yang gak kalah penting dari memelihara tanaman kaktus adalah meningkatkan fokus. Hal ini terbukti dengan kemampuan otak meningkat ketika belajar atau bekerja dengan tanaman yang ada di dalam ruangan. Selain itu, Mams dapat memulihkan penyakit sedikit lebih cepat. Pemeliharaan kaktus dapat berkontribusi untuk mengurangi penyakit gejala flu, sakit kepala, demam, serta batuk. Nah, menurut penelitian, pasien di rumah sakit yang kamarnya terdapat tanaman membutuhkan lebih sedikit obat penghilang rasa sakit dan memiliki tekanan darah dan denyut jantung yang lebih rendah, serta lebih sedikit mengalami kecemasan dan kelelahan. Mams, berikut ini aku akan berbagi beberapa cara merawat tanaman hias kaktus agar tanaman hias kaktus yang Mams pelihara dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu media tanam dari tanaman hias kaktus. Nah, dalam menanam kaktus hias, Mams perlu menyesuaikan media tanam dari tanaman kaktus hias, yaitu pasir, karena kaktus realistis merupakan tanaman gurun. Dengan cara sebelum bibit kaktus ditanam dan tekstur media tanam tersebut terasa remah, tidak padat, dan tidak basah. Tambahkan pasir ke dalam kompos media tanam sebanyak 1/3 bagian. Nah, untuk penyiramannya, tanaman hias kaktus dalam kondisi tanah yang cenderung kering dan tidak terlalu lembab. Untuk menyiram tanaman kaktus, Mams harus menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Jika cuaca kering atau kemarau, penyiraman bisa dilakukan 3 hari sekali. Nah, jika cuaca terasa lembab atau musim penghujan, penyiraman bisa dilakukan sekali dalam seminggu. Caranya, Mams harus menggunakan botol spray khusus dan penyiram udara secukupnya agar tanaman kaktus tidak lembab. Jika tanaman tersebut lembab, biasanya bagian ujung dari tanaman kaktus akan terasa lembek sehingga mengakibatkan tanaman akan busuk dan akhirnya mati. Tumbuhan liar berduri ini banyak tersebar di padang gurun di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Nah, di Indonesia sendiri, tanaman kaktus hias populer sebagai tanaman hias dan pajangan di sudut ruangan. Bahkan tak jarang para penghobi tanaman kaktus hias menjadikannya koleksi karena jenis dan bentuknya yang bermacam-macam. Meski tanaman kaktus habitatnya identik tumbuh di kawasan gurun,
Namun pada kenyataannya hanya sekitar 25% dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sebagian besar justru tumbuh di wilayah beriklim tropis dan subtropis, pada daerah semi gurun, pada rumput kering, hutan gugur, serta savana. Tumbuhan kaktus ini memiliki ciri-ciri anatomi yang unik. Kaktus merupakan tanaman sukulen, yaitu jenis tanaman yang mampu menyimpan cadangan air di dalam batangnya. Dan batangnya mampu menampung air dalam volume besar dengan bentuk batang yang bervariasi. Si cantik tanaman hias kaktus selain memberikan manfaat untuk kesehatan dan dapat mempercantik ruangan, tanaman hias kaktus juga dapat memberikan peluang bisnis. Nah, fungsi khusus yang dimanfaatkan untuk tanaman hias maupun kesehatan menjadikannya peluang bisnis. Budidaya tanaman kaktus adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang tidak terlalu rumit, karena tumbuhan ini mampu beradaptasi pada lingkungan yang luas. Nah, kendalanya sendiri yang mungkin dialami adalah bibit khusus yang cukup mahal, sehingga menyulitkan para pemula untuk mengkoleksi tanaman yang jenisnya tanaman hias kaktus langka. Kaktus Astrophytum asterias oibo adalah termasuk jenis tanaman kaktus langka yang harganya cukup mahal. Nah, untuk tanaman yang sebesar ini, kaktus Astrophytum asterias oibo bisa dihargai dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Dibanderol dengan harga sekitar 4,5 jutaan. Mengapa tanaman kaktus oibo cukup mahal? Tanaman kaktus oibo ini sangatlah langka dan tingkat perkembangannya sangat lama, yaitu sekitar 5 tahunan. Nah, bibit dari tanaman kaktus ini dapat kita peroleh dengan membelinya di toko bunga atau di toko tanaman hias lainnya. Bibit ini juga bisa didapatkan dari tanaman induk. Pilihlah bibit berkualitas unggul tanpa cacat dan batang tidak memar, durinya sempurna, serta arah tumbuhnya tegak lurus. Bibit yang baik biasanya berumur lebih dari 3 tahun. Jika bibit berasal dari tanaman induk, maka pastikan telah layak untuk ditanam. Nah, media tanam untuk tanaman kaktus hias memerlukan media tanam yang kering dan tidak mengikat air. Prinsip dari menanam tanaman kaktus adalah lebih baik kekurangan air daripada terlalu banyak air. Hindari penggunaan tanah merah dan tanah liat sebagai media tanam, karena keduanya memiliki daya ikat air yang sangat tinggi. Gunakanlah media tanam berupa campuran tanah pasir, kompos, serta arang bakar dengan perbandingan 1:1 dan berbanding 1. Masukkanlah media ke dalam pot yang ukurannya dapat disesuaikan dengan jenis dan ukuran kaktus itu sendiri.
Sebaiknya kaktus dengan ukuran bulat ditanam pada pot berukuran 5 hingga 10 cm. Jika pertumbuhannya tinggi, maka penggunaan pot yang berukuran setengah tinggi dari tanaman itu sendiri. Saat ini beruntung para kolektor dan penghobi kaktus melakukan upaya budidaya tanaman hias kaktus untuk melestarikan tanaman kaktus Asterias astrophytum oibo. Nah, para pemula kaktus kerap menyilang beragam jenis Asterias untuk memperoleh varietas baru yang memiliki corak dan bentuk yang menarik. Para penghobi tanaman hias kaktus di Jepang paling getol melakukan percobaan untuk menghasilkan tanaman kaktus Asterias cantik. Kini beberapa karya para penyilang Asterias asal negeri matahari terbit hidup sejahtera di tangan para penghobi di tanah air. Geliat tanaman hias di Indonesia ternyata begitu tinggi. Tidak terkecuali adalah tanaman hias kaktus. Siapa sih yang gak kenal dengan tanaman hias jenis kaktus? Tanaman hias yang terkenal karena daya tahan hidupnya yang tinggi di berbagai kondisi ini banyak banget digandrungi. Jenis tanaman hias kaktus yang ada di Indonesia tidak hanya jenis tanaman kaktus Astrophytum asterias saja. Ada banyak jenis kaktus unik dan cantik yang mungkin jarang atau malah belum pernah kita lihat. Kaktus Astrophytum juga ada yang berasal dari Thailand dan Amerika Serikat, terutama dari Meksiko. Nah, bentuknya yang seperti bola dengan berbagai corak dan warna membuat tanaman kaktus Astrophytum memiliki keunikannya tersendiri. Untuk menyebutkan contoh tanaman gurun, sebagian besar dari kita akan menjawab adalah tanaman kaktus. Tumbuhan ikonik yang mampu hidup di daerah kering non ekstrim ini memiliki bentuk unik, berduri tanpa daun, layaknya pohon lainnya. Bentuk morfologi kaktus tersebut mempengaruhi terhadap daya tahan adaptasi untuk bertahan hidup di habitat yang panas dan jarang mendapatkan hujan. Tanaman ini juga kerap menjadi tumbuhan tanaman hias di rumah karena memiliki anatomi yang unik dan dengan perawatan yang mudah. Kali ini kita akan menyaksikan keindahan tanaman dari tanaman kaktus Asterias astrophytum oibo. Selamat menikmati. Stay tune, jangan kemana-mana ya.
Sekian dulu mau video dari aku. Kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain pada channel yang sama membahas tentang tanaman hias kaktus. Sampai jumpa.